Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang analisa laporan keuangan. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada bab ini adalah yang pertama, kita refresh dulu mengenai pengertian tentang laporan keuangan dari neraca, laba rugi, perubahan modal hingga arus kas. Kemudian yang kedua, menjelaskan analisa laporan keuangan. Yang ketiga, memahami dan menghitung rasio-rasio seperti likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan rasio pasar. Yang keempat, memahami analisa perbandingan. Yang kelima, memahami analisa common size dan DuPont. Kemudian nanti kalau cukup waktunya, kita akan mempelajari tentang FVA. Yang pertama, kita belajar dulu tentang laporan keuangan. Anda tentu masih ingat pada semester 3 lalu Anda mempelajari, semester 2 ya, 1 dan 2 ya, Anda mempelajari tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu pencatatan sistematis mengenai keadaan atau posisi keuangan perusahaan. Di sini fungsinya bagi manajemen keuangan adalah untuk mengambil keputusan. Jadi, kita di manajemen keuangan tidak membuat laporan keuangan, tapi kita harus memahami dan mengerti isi laporan keuangan, bisa membaca laporan keuangan, serta dapat mengambil keputusan strategik mengenai keadaan perusahaan ke depan melalui laporan keuangan tadi. Misal, jika dalam laporan keuangan dinyatakan bahwa perusahaan tidak sehat atau kurang sehat, maka kita bisa mengambil keputusan apa yang berhubungan atau yang dapat memperbaiki keadaan perusahaan ke depan. Di sini akan saya jelaskan tentang 4 jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca, kemudian nanti ada laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan arus kas. Yang pertama adalah neraca atau balance sheet. Disebut sebagai neraca atau balance sheet karena dia mempunyai dua sisi yang sama. Ya. Neraca adalah sebuah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, yaitu harta perusahaan, hutang, dan modalnya. Disebut neraca atau balance sheet, kenapa? Karena dia mempunyai dua sisi yang sama. Sisi itu adalah sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kiri adalah aktiva atau aset atau hartanya. Sisi sebelah kanan adalah pasiva atau hutang dan modalnya. Dua sisi ini antara aktiva dan pasiva itu harus sama, harus seimbang atau harus balance. Maka disebut sebagai balance sheet. Di sini terdiri dari dua sisi ya. Yang pertama sisi sebelah kiri menyajikan aset yang dimiliki oleh perusahaan dan sisi sebelah kanan menyajikan sumber dana yang dipakai untuk memperoleh aset itu. Tadi saya sebutkan bahwa sebelah kirinya adalah hartanya atau asetnya, sebelah kanannya adalah hutang dan modalnya. Jadi kalau perusahaan punya aset, asetnya apa saja, hartanya apa saja, mulai dari uang kas, piutang, persediaan, hingga gedung, kendaraan, peralatan. Nah, semua aset itu dibiayai atau diperoleh sumber dananya dari mana? Dari hutang atau dari modal, begitu ya. Dan neraca disusun urut menurut likuiditasnya. Jadi neraca itu urutannya dari yang paling liquid dulu. Maka dari itu neraca dimulai dari kas. Kenapa? Karena kas adalah aset perusahaan yang paling liquid. Artinya paling mudah digunakan untuk bertransaksi. Setelah aset, piutang, persediaan, sampai yang paling bawah aset tetap itu adalah gedung, tanah. Artinya ketika kita mau membeli sesuatu atau kita misalkan mau membayar gaji karyawan, kita pakai uang cash, nggak harus menjual tanah dulu, gitu ya. Di sini ada 3 blok. 3 blok yang pertama adalah aset di sebelah kiri, blok yang kedua, blok pasiva adalah hutang dan modal. Kita mulai neraca atau balance sheet dulu. Seperti persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan hutang plus modal.
Sebelah kirinya aset, sebelah kanannya hutang dan modal. Dan dua sisi ini harus seimbang. Aset adalah hartanya perusahaan, manfaat ekonomi yang akan diterima di masa mendatang, atau yang dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian tertentu. Sedangkan hutang atau liabilities adalah pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul di masa mendatang dari kewajiban sekarang untuk mentransfer aset atau memberikan jasa ke pihak lain di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Jadi, tahun lalu perusahaan berhutang ke bank, maka sampai 5 tahun mendatang perusahaan masih harus membayar cicilan dan bunganya. Itu yang dimaksudkan. Kemudian modal atau common stock. Sisa aset dikurangi hutang-hutangnya, sebagai contoh modal saham. Modal saham menduduki urutan sesudah utang dalam klaim aset perusahaan. Neraca akan dicatat berdasarkan harga perolehannya, bukan harga pasarnya. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Setelah neraca, kita ke laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi ini disebut sebagai laporan performa. Kenapa? Karena di sini akan dilihat performanya perusahaan. Perusahaan yang performanya baik, dikatakan perusahaan performanya baik bila dia mendapatkan laba. Perusahaan yang performanya buruk bila dia mendapatkan rugi. Laba terjadi karena pendapatan dikurangi dengan semua biaya-biaya. Kalau perusahaan laba, berarti pendapatan perusahaan masih lebih besar daripada biaya-biayanya. Kalau perusahaan rugi, berarti pendapatan perusahaan lebih kecil daripada biaya-biayanya. Laporan laba rugi meringkas aktivitas perusahaan selama periode tertentu. Informasi yang bisa didapatkan di sini adalah keuntungan, resiko, fleksibilitas keuangan, kemampuan perusahaan, kemampuan operasional perusahaan. Elemen pokok dalam laba rugi adalah pendapatan operasional, beban operasional, laba ataupun rugi. Ada beberapa hal yang harus dicatat. Di sini ada yang namanya pendapatan sebelum bunga dan pajak, earning before interest and tax atau EBIT, adalah elemen pendapatan operasional yang langsung terkait dengan operasi perusahaan. EBIT ini sering sekali digunakan dalam perhitungan-perhitungan rasio untuk melihat keadaan perusahaan. Jadi kalian jangan sampai lupa. Pencatatan pendapatan dan biaya berdasarkan periode di mana kedua elemen itu muncul, bukan pada masa di mana kas diterima atau dikeluarkan. Jadi nggak ada hubungannya. Hutang sekarang tidak ada hubungan, tidak akan dimasukkan ke dalam rugi laba. Misalkan periode ini perusahaan berhutang, maka di neracanya dicatatkan penambahan hutang dan kasnya juga bertambah. Selama itu belum digunakan untuk biaya operasional, maka tidak akan dicatatkan dalam laporan rugi laba. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan ini memuat perubahan-perubahan yang terjadi pada modal perusahaan. Tadi dikatakan ada laporan rugi laba yang hasilnya atau outputnya adalah untung atau rugi. Nah, laporan ini sangat berhubungan dengan laporan rugi laba. Jika perusahaan mengalami laba, maka modal perusahaan akan bertambah. Jika perusahaan mengalami rugi, maka modal perusahaan akan berkurang. Yang terakhir adalah laporan arus kas. Ini meringkas aliran kas yang masuk dan keluar perusahaan untuk jangka waktu tertentu, karena laporan rugi laba tidak cukup akurat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Ada dua tujuan laporan arus kas. Yang pertama, memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas periode tertentu. Yang kedua adalah untuk melihat aliran dana dan sumber dana. Berikut akan saya berikan contoh untuk masing-masing laporan keuangan. Ini adalah contoh neraca dari PT Mayora Indah Tbk dan entitas anak. Maksudnya anak-anak cabangnya di seluruh Indonesia itu laporan keuangannya masuk di sini semua ya. Di sini disebutkan sebagai laporan posisi keuangan konsolidasian. Itu sama dengan laporan neraca. Terdiri dari asetnya ada dua, aset lancar dan aset tidak lancar.
Aset lancar itu adalah aset-aset yang mudah digunakan untuk bertransaksi. Kalau aset tidak lancar, itu aset yang sulit digunakan untuk bertransaksi, ya. Aset lancar itu terdiri dari kas. Yang pertama kas. Kenapa kas? Tadi saya ulang ya. Kenapa kas? Karena kas itu adalah aset yang paling mudah digunakan untuk bertransaksi. Jadi perusahaan itu membayar gaji pegawai, membeli bahan baku, semuanya menggunakan kas. Ya, dan setara dengan kas ini adalah bank. Jadi bank itu masuk dalam kas. Piutang usaha. Piutang usaha apa? Piutang usaha adalah piutang itu adalah dana kita yang ada di perusahaan lain. Ya, jadi uang kita yang ada di perusahaan lain itu uang kita, tapi masih dipinjam oleh pihak lain. Piutang usaha ini timbul karena adanya penjualan secara kredit. Piutang lain-lain pihak ketiga. Di sini mungkin perusahaan memberikan piutangnya, memberikan hartanya, meminjamkan uangnya kepada rekan bisnisnya. Kemudian persediaan barang di gudang bisa berupa persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, ataupun persediaan barang jadi. Uang dibayar di muka pembelian. Jadi sebelum membeli, sudah bayar uang muka dulu. Itu adalah harta kita yang ada di perusahaan lain. Biaya dibayar di muka, ya persekot, dan lain sebagainya. Kemudian ada jumlah aset lancarnya. Kemudian ada aset tidak lancar. Ini ada aset tetap, uang muka pembelian aset tetap, uang jaminan, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian jumlah aset lancar ditambah dengan jumlah aset tidak lancar sama dengan jumlah aset. Kemudian selain aset ada juga liabilitas dan ekuitas. Liabilitas tadi kewajiban atau hutang, ya. Jadi kita biasa menggunakan kata-kata liabilitas atau kewajiban. Kemudian kalau ekuitas itu modal. Liabilitas juga dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas atau hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek ini kurang dari 1 tahun. Liabilitas jangka panjang lebih dari 1 tahun. Bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Liabilitas jangka pendek ini terdiri dari hutang bank jangka pendek, hutang usaha. Hutang usaha itu biasanya muncul karena kita membeli secara kredit. Jadi perusahaan membeli bahan baku secara kredit, misalkan seperti itu. Hutang pajak berarti pajak yang belum dibayar. Kemudian dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini berarti hutang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Ada liabilitas pajak tangguhan, pinjaman bank jangka panjang, ada utang obligasi. Obligasi itu apa? Obligasi itu surat hutang. Ya, jadi bank menerbitkan obligasi. Siapa yang mau memberikan saya utangan? Saya beri bunga sekian persen dalam waktu berapa tahun. Nah, itu namanya hutang obligasi. Kemudian liabilitas jangka pendek ditambah dengan liabilitas jangka panjang, hasilnya adalah jumlah liabilitas atau jumlah kewajiban. Kemudian kelompok yang lain adalah ekuitas. Ekuitas ini modal. Di situ ada ekuitas yang diberikan kepada pemilik entitas modal saham. Berarti ini modal yang disebar ke pemegang saham. Karena dia sudah TBK, jadi publik sudah bisa membeli saham PT Mayora. Kemudian saldo laba. Saldo laba ini berarti adalah laba ditahan. Itu ya. Apa laba ditahan? Laba ditahan ini adalah bagian dari laba yang masuk kembali ke perusahaan sebagai laba ditahan. Nah, kemudian jumlah ekuitas sudah. Nah, jumlah ekuitas ini ditambahkan dengan jumlah liabilitas, hasilnya adalah jumlah liabilitas dan ekuitas. Itu nilainya sama dengan jumlah aset, ya. Nilainya sama dengan jumlah aset. 14 triliun 900 sekian sama 14 triliun 915 sekian. Oke, kemudian ini adalah laporan rugi laba dan penghasilan komprehensif, ya. Ini laporan rugi labanya. Laporan rugi laba ini yang pertama tadi sudah kita jelaskan bahwa komponennya adalah pendapatan, kemudian beban, kemudian rugi atau laba. Yang paling atas adalah penjualan bersih. Penjualan bersih ini
bisa disebut sebagai pendapatan ya. Kalau penjualan bersih ini berarti penjualan yang sudah dikurangi dengan retur. Apa retur? Retur itu adalah pengembalian. Barang rusak dikembalikan. Penjualan bersih dikurangi beban pokok penjualan. Apa itu beban pokok penjualan? Beban pokok penjualan ini adalah HPP. Masih ingat nggak sama HPP? Sudah dapat HPP belum ya? HPP itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, langsung, dan biaya overhead pabrik. Ini semester 3 ya, mungkin baru ini ya akan dapat ya. Kemudian adalah beban usaha. Jadi HPP itu hanya biaya yang menyangkut produk ya secara langsung. Penjualan bersih dikurangi dengan HPP, hasilnya adalah laba bruto atau laba kotor. Kemudian dikurangi dengan beban usaha. Beban usaha ini adalah biaya-biaya di luar biaya pembuatan produk. Misalkan ada biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, dan lain sebagainya. Nah, di sini laba bruto atau laba kotor dikurangi dengan beban usaha, namanya laba usaha. Laba usaha inilah yang menjadi laba operasionalnya perusahaan. Kemudian penghasilan lain-lain di sini dapat ada beban bunga ya. Oh ya, laba usaha tadi disebut sebagai operating income atau pendapatan operasional atau EBIT. EBIT itu adalah earning before interest and tax. Ya. Earning before interest and tax. Earning itu pendapatan, before sebelum, interest itu adalah bunga. Bunga apa? Beban bunga atas hutangnya perusahaan. Jadi setiap tahun, setiap periode perusahaan itu ketika berhutang maka ada beban bunganya. Beban bunganya akan mengurangi rugi laba, akan ditampilkan di rugi laba. Tax itu pajak ya, tax itu pajak. Setelah laba usaha ada penghasilan dan beban lain-lain. Beban bunga ini yang saya maksud tadi, beban bunga dimasukkan ke sini. Kemudian ada rugi atau laba dari kurs, keuntungan penjualan aset tetap, dan lain sebagainya. Kemudian ada laba sebelum pajak. Kemudian dikurangi dengan beban penghasilan atau pajak. Kemudian ada laba tahun berjalan. Ya, laba tahun berjalan. Profit of the year. Ini ya. Di sini juga disebutkan ada rugi laba atau rugi komprehensif, ada laba per saham ya. Nanti itu Anda akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi kita sampai di laba tahun berjalan. Ini adalah penampakan dari laporan perubahan modal. Tulisannya sangat kecil-kecil sekali. Di sini dijelaskan laba itu modal awalnya berapa, kemudian ada labanya berapa, kemudian laba itu harus dibagi apa, sebagian akan masuk ke perusahaan sebagai saldo laba, sebagian akan diberikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau pengembalian atas pemegang saham ya. Kemudian ini adalah laporan arus kas atau cash flow. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi atau operational cash flow ya. Kemudian operational cash flow itu terdiri dari uang kas masuk dan keluar karena biaya operasional. Kas masuk karena ada penjualan, kas keluar karena membayar tenaga kerja, membayar bahan baku ya. Di sini ada pembayaran pajak, pembayaran bunga, nah sebagainya ya. Kemudian kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi positif 1 triliun sekian ya. Artinya apa? Artinya pendapatannya dengan pengeluarannya masih lebih besar daripada pendapatannya. Jadi perusahaan masih aman ya. Ada OCF, operational cash flow, ada ICF atau investment cash flow atau arus kas dari aktivitas investasi. Ini karena uang masuk dan uang keluar karena adanya pembelian dan penjualan aset tetap. Jadi kalau misalkan perusahaan membeli alat atau membeli tanah, membeli gedung, maka ada kas yang keluar. Kalau perusahaan menjual gedung yang tak terpakai, menjual kendaraan yang tak terpakai, maka ada uang kas yang masuk ya. Di sini nilainya dalam kurung itu nilainya negatif ya. Negatif berarti lebih banyak pembelian daripada penjualan.
Kemudian yang terakhir adalah cash flow dari aktivitas pendanaan atau financial cash flow. Ya, financial cash flow. FCF. FCF ini uang kas masuk dan keluar karena hutang, ya. Ada uang kas masuk karena perusahaan mendapatkan hutang, ada uang kas keluar karena perusahaan membayar hutang. Di sini nilainya negatif, berarti lebih banyak uang kas yang keluar. Artinya perusahaan lebih banyak membayar hutang daripada berhutang, gitu ya. Kemudian di yang paling bawah ada kas dan setara dengan kas pada akhir tahun. Nilainya 2 triliun sekian. Nilai 2 triliun 201 miliar sekian ini harus sama dengan yang ada di kas. Nah, di kas dan setara dengan kas itu sama nilainya. Yang atas sendiri itu sama dengan nilainya yang ada di cash flow yang paling bawah. Nah, gitu ya. Itu penjelasan atas laporan keuangan. Setelah Anda mengetahui, sudah paham lagi tentang laporan keuangan, sekarang kita ke inti permasalahannya, yaitu analisa laporan keuangan. Jadi esensinya dalam manajemen keuangan itu adalah Anda memahami laporan keuangan, bisa membaca laporan keuangan, dan bisa menganalisa laporan keuangan. Tujuannya untuk mengambil keputusan ke depan bagi kehidupan kelangsungan hidup perusahaan. Ya, beberapa manfaat analisa laporan keuangan. Yang pertama, sebagai standar untuk dapat digunakan sebagai perbandingan terutama dengan para pesaing. Yang kedua, berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan dari sisi keuangan. Jadi nanti laporan keuangan itu harus dibandingkan. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Misalkan Indofood sama Mayora. Semen Indonesia dengan 3 roda. Ya, jadi dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Jangan membandingkan dengan perusahaan yang lain. Misalkan bank dengan manufaktur itu tidak boleh, tidak bisa. Kemudian bisa juga dibandingkan dengan rata-rata industri. Misalkan di bank, gitu ya, di bank BI menyatakan bahwa rasio ini nilainya sekian, gitu. Nah, kita bisa melihat kira-kira perusahaan kita itu lebih bagus atau lebih rendah daripada rata-rata industri. Kalau lebih bagus, bagaimana? Berarti kita harus mempertahankan. Kalau lebih rendah, berarti kita harus meningkatkan, begitu ya. Yang kedua, berguna mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan dari sisi keuangan. Ini rasio itu perbandingan, tidak mutlak betul, tapi bisa menggambarkan tentang apa saja, nanti ada macam-macam ya. Jadi nanti perusahaan bisa melihat, oh ternyata kekurangan saya di sini, maka saya harus melakukan ini. Itu tujuan dari analisa laporan keuangan. Di sini ada 3 metode analisa laporan keuangan yang akan saya jelaskan. Sebenarnya materi ini nanti akan dibahas lebih dalam di semester 4 pada mata kuliah analisa laporan keuangan. Kita hanya memberikan pengantarnya saja ya. Yang pertama analisa rasio, yang kedua analisa perbandingan, yang ketiga analisa common size. Untuk pertemuan ini saya harapkan Anda mempelajari tentang analisa rasio dulu. Nanti minggu depan kita ke perbandingan dan common size. Ya. Analisa rasio. Rasio itu perbandingan. Membandingkan apa? Membandingkan akun-akun yang ada pada laporan keuangan. Misalkan membandingkan akun hutang dengan modalnya, sehingga didapatkan perbandingan antara hutang dengan modal. Karena hutang dan modal tadi adalah sumber dananya, jadi kita bisa tahu kira-kira banyak mana hutangnya atau modalnya. Kalau banyak hutangnya, perusahaan itu tidak bagus gitu karena hutang terlalu besar. Kalau perusahaan itu nanti nggak bisa membayar bangkrut, maka tidak ada yang digunakan untuk membayar hutang gitu ya. Perusahaan yang bagus itu adalah perusahaan yang modalnya lebih besar daripada hutangnya. Ya. Di sini ada 4 rasio.
Ada 4 rasio yang akan saya jelaskan. Yang pertama rasio likuiditas, yang kedua manajemen aset atau rasio aktivitas, yang ketiga manajemen hutang. Anda bisa mempelajari rasio likuiditas dan rasio aktivitas pada channel YouTube saya di video saya yang lainnya.